Saya akan banyak ngebahas tentang masalah isu lingkungan hidup hari ini. Jadi kan tadi hujan kan di sana, hujan besar sekali Iya, pastinya, ya kan. Jadi kan kita berasa ya akhir-akhir ini hujan panas, hujan panas. Jadi maksudnya kalau dulu kan kita ngelihat musim tuh musim hujan aja, musim hujan dan musim kemarau. Sekarang tuh kalau di Indonesia kelihatannya tuh musim hujan dan kemarau tuh hanya cuma berganti beberapa bulan, sebulan hujan, sebulan kemarau dan kayak gitu. Jadi iklim tuh sudah mulai berubah sangat besar sekali. Dan juga ketika hujan, hujan melebat sekali, lalu sampai hujan es dan kawan-kawan. Itu kenapa sih? Kayak gitu. Nah, ini juga yang menarik juga jika masa depan dunia di tangan kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, sebelum saya memulai, coba kita lihat liputan ini sebentar. Muncul videonya ya. belum play. Penrith is the latest suburb to be declared a natural disaster After the zone. storm, Hurricane Katrina destroying hundreds of thousands of homes and actually urgent step to address the root causes of this global food crisis. The wildfire started early Thursday morning and quickly grew A out. scene like this, a car on top of a car on top of a motorcycle. Battling blazes burned more than 4 square miles and forced hundreds of people from their homes. Ya, 9 dari 10 bencana alam terburuk di dunia itu masih berhubungan dengan pemanasan global. Seperti yang tadi, video yang tadi itu kan mayoritas di luar negeri lah ya. Nah, saya akan memasukkan cuplikan-cuplikan bencana-bencana alam juga yang ada terjadi di Indonesia juga. Nah, ini bongkahan es, ya kan? Ada yang pernah ngeliat ini nggak? Di Indonesia. Indonesia kan negara tropis, sangat jarang sekali nggak pernah terjadi yang namanya musim salju. Namun akhir-akhir ini kita banyak daerah yang mengalami hujan es. Hujan es kalau di Indonesia alami terjadi di Bandung, daerah Bandung, karena memang daerahnya memungkinkan untuk terjadi hujan es. Namun sekarang ini Jakarta, Jogja pun mengalami hujan es. Kecil-kecil seperti ini, sekerikil-kerikil ini. Namun ketika pemanasan global makin meningkat, perubahan iklim makin meningkat, esnya akan sebesar bongkahan-bongkahan, bahkan seperti bongkahan meja pun bisa seperti itu. Bang, bayangkan kalau hujan yang kecil-kecil ini kalau kena kepala masih berdarah lecet-lecet. Kalau sebesar meja itu bisa membahayakan manusia. Nah, dahulu kita melihat tornado itu hanya di luar negeri. Sekarang kita sering melihat tornado di Indonesia dengan sebutan angin puting beliung kalau Indonesia menyebutnya. Kecepatan anginnya kalau di Indonesia masih 60-80 km per jam. Namun seiring dengan semakin parahnya perubahan iklim, semakin parahnya pemanasan global, kecepatan anginnya dan intensitas luas diameter anginnya itu akan semakin besar, bisa sampai 200 km per jam. Nah, ini saya ambil kutipan di koran Kompas. 3.000 pulau di Indonesia akan terancam tenggelam karena naiknya permukaan laut dunia. Indonesia kan negara kepulauan. Dan 3.000 pulau di Indonesia akan terancam tenggelam karena naiknya permukaan laut dunia. Dan Jakarta juga kan katanya sudah mulai tenggelam sekarang ini. Makanya kan Presiden kita berencana untuk memindahkan ibu kota karena masa depannya Jakarta tiap tahunnya itu tenggelam seperti itu. Nah, ini kondisi kebakaran hutan itu semakin sering terjadi saat ini. Yang foto yang saya ambil ini kebakaran hutan di California, Amerika Serikat. Itu sekitar 3.000 hektar lahan terbakar di sana. Lalu baru-baru ini juga pernah terjadi di Australia dan Indonesia juga sering sekali terjadi kebakaran hutan. Nah, ini Australia. Gempa dan tsunami juga masih ada keterkaitannya dengan perubahan iklim ataupun dengan pemanasan global. Jadi bukan penyebab utama, namun dia bisa mendorong terjadinya hal tersebut. Salah satunya dan intensitas gempa dan gempa bumi dasar laut sih lebih tepat yang berhubungan dengan pemanasan global. Nah,
akhir-akhir ini juga ada gempa dan tsunami yang besar terjadi di dunia. Yang waktu di Jepang yang paling parah ya tahun 2011 yang sampai reaktor Fukushima-nya meledak ya, dan itu nuklir semua. Lalu ini tahun 2004 di Aceh, itu juga menjadi salah satu tsunami terbesar di dunia. Nah, yang ini yang paling kita khawatirkan. Ketika pemanasan global meningkat, akan mencairkan es di kedua kutub. Dan apa jadinya bila es di kedua kutub itu mencair? Nah, ini data dari satelit NASA. Dari tahun ke tahun, luas permukaan es di kutub utara itu cenderung turun. Dan diprediksi mungkin sekitar 10 atau 20 tahun ke depan, itu kutub utara akan tanpa es. Dan apa yang terjadi bila kutub utara mencair seluruhnya? Dan apa yang terjadi bila kutub selatan juga mencair seluruhnya? Nah, ketika kutub utara mencair seluruhnya, permukaan air laut dunia akan naik sampai dengan 7-12 meter. Teman-teman kan ini kan daerah Cengkareng ya, Jakarta Barat. Tinggi permukaan daratan Jakarta itu maksimum 6 meter. Berarti ketika kutub utara mencair seluruhnya, berarti bisa dibilang Jakarta tenggelam. Gitu. Dan apa yang terjadi bila kutub selatan pun mencair seluruhnya? Ketika kutub selatan mencair seluruhnya, maka permukaan air laut dunia akan naik sampai dengan 75 meter. Berarti hampir semua kota besar di Indonesia itu tenggelam. Dan mungkin kita akan berbondong-bondong pindah ke puncak nantinya. Dan itu akan terjadi perebutan air, makanan, dan tempat tinggal nantinya. Nah, namun naiknya permukaan laut dunia bukanlah dampak yang paling buruk dari pemanasan global. Ada dampak yang jauh lebih serius dari naiknya permukaan laut dunia. Nah, ini saya ada ilustrasi dan juga ada beberapa yang sudah terjadi juga. Apa jadinya bila suhu temperatur dunia naik dari 1 hingga 5 derajat Celcius? Saat ini suhu rata-rata temperatur dunia sudah naik sampai dengan 1 derajat Celcius. Coba kita lihat videonya. Suaranya masuk ya? 2000 pulau di Indonesia akan terancam tenggelam. Sudah tenggelam ya 2000 pulau lebih tepatnya. Ini tsunami tahun 2004 di Aceh. Dan intensitas tsunami dan gempa bumi sudah semakin meningkat. Itu hujan es yang terjadi di Jogja. Itu cukup terkiri-kiri batu-batu terus. Namun potensi akan semakin besar lagi nantinya. Diiringi dengan angin puting beliung. Kecepatan angin itu mungkin masih 50-80 km per jam. Dan bila bertambah 3 derajat Celcius, karena pemanasan sangat tinggi. Kekeringan terjadi di Indonesia dan juga Australia. Awan panas dan kita akan mengalami krisis pangan bila bertambah di 3 derajat Celcius. New York akan dekat karena naiknya permukaan laut dunia. Bangladesh akan tenggelam. Jakarta tenggelam. London akan tenggelam. Florida tenggelam. Bertambah 5 derajat Celcius, kutub selatan akan mencair seluruhnya dan akan menaikkan permukaan laut dunia sampai dengan 75 meter. Untuk iklim, kita akan berbondong-bondong pindah ke tempat yang lebih tinggi dan akan terjadi kerusuhan di seluruh dunia karena permukaan air dan juga tempat tinggal. Jadi kawasan bila temperatur dunia naik sampai dengan 6 derajat Celcius, dan ini yang diperkirakan oleh ilmuwan menjadi skenario hari kiamat di 6 derajat Celcius. Apa sih yang terjadi bila 6 derajat Celcius?
Saya tunda dulu. Saya simpan dulu yang di 6 derajat. Ada yang tahu nggak ini apaan? Terlihat seperti es, namun es di rumah kita bisa dibakar nggak? Bisa terbakar nggak es di rumah kita? Tidak bisa pastinya. Ini adalah sampel bongkahan es yang diambil dari kutub utara. Yang disebut metan hydrate, jadi metana beku. Jadi di dasar laut kutub utara, nah ini contoh. Yang warna biru itu Dr. Katie Walter, dia meneliti di daerah kutub utara, dan hasil penelitiannya adalah ada sekitar 950 miliar ton gas metana beku di dasar laut kutub utara. Ini The lake's permafrost layers resulting from climate change. dikasih api. According Seperti itu. Tahu gas metana nggak? Gas metana itu mirip sekali dengan gas LPG yang bisa kita gunakan untuk memasak, ya kan? Ini peta timbunan gas metana beku di dasar laut dunia, yang warna ini Indonesia dikelilingi oleh gas metana, dan juga yang paling banyak itu ada di dasar laut kutub utara. Selama ini tersimpan beku karena kutub utara. Ada diprediksi ada 400 sampai dengan 900 miliar ton gas metana di dasar laut kutub utara. Coba bayangkan, ketika pemanasan global meningkat sampai dengan suhu 6 derajat Celcius, di 3 derajat saja kutub utara sudah mencari seluruhnya. Naik sampai dengan 6 derajat Celcius, maka metana yang tadinya beku, dia akan terlepas ke udara. Apa jadinya bila 400 miliar ton gas metana terlepas ke udara dan meledak? 12 kg gas LPG meledak aja efeknya luar biasa. Dan apa yang terjadi bila 400 miliar ton gas metana itu meledak semua? Diprediksi daya ledaknya sampai 10.000 kali nuklir dunia bila digabungkan. Yang ini ilustrasi satu bom nuklir. Dan 400 miliar ton gas metana bila meledak sama seperti ini dikali 10.000 kali nuklir dunia. Jadi yang paling mengerikan dari pemanasan global itu justru dari gas metana hidrat yang terdapat di dasar laut kutub utara, yang sejumlah 400 miliar ton tersebut. Dan sekarang sudah mulai keluar ke udara. Itu skenario yang paling buruknya seperti itu. Nah, ini kan kita udah tahu buruknya seperti apa. Bila kita tidak meninggal karena naiknya permukaan laut dunia, kita akan sangat beresiko di kerusuhan di seluruh dunia. Sekarang dunia juga banyak terjadi yang orang mati karena berdesak-desakan kan, lagi sering banget kan. Nah, apa jadinya kalau misalnya dunia yang tempat tinggal 7 miliar orang, setengah tempatnya tidak bisa ditinggali. Dan itu akan terjadi berdesak-desakan yang sangat luar biasa, akan terjadi krisis pangan dan kawan-kawannya. Dan bila kita tidak meninggal di saat itu, kita akan meninggal di 10.000 kali nuklir dunia tersebut. Jadi proyeksinya sangat buruk sekali lah. Dan juga ada beberapa ilmuwan juga mengatakan pandemi itu tidak seberapa buruk dibandingkan dengan perubahan iklim. Pandemi kita sudah sangat menderita dan kawan-kawan, kita kehilangan ekonomi dan kawan-kawan, namun kita masih ada buminya. Ketika perubahan iklim terjadi, pemanasan global semakin meningkat, yang terancam adalah manusianya. Udah bukan lagi ekonominya lagi. Itu yang harus kita perjuangkan saat ini. Dan makanya ketika saya mengambil tema, bila masa depan bumi bergantung dengan kita semua, kami, saya, apa yang harus kita lakukan? Ketika berbicara masalah pemanasan global, perubahan iklim, mayoritas orang akan berpikir, inilah penyebab utamanya, ya kan? Indonesia masih berpikir seperti ini, masyarakat umumnya, transportasi, bahkan sekarang ada transportasi listrik, untuk katanya untuk meredam ramah lingkungan lah dan kawan-kawannya. Nah, makanya paradigmanya masih seperti ini. Dan ternyata semua yang tadi disebutkan di slide sebelumnya hanya menyumbang 13% saja terhadap pemanasan global. Dan apa yang paling besar adalah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh FAO tahun 2006 yang berjudul Livestock Long Shadow. Jadi di sini disebutkan bahwa peternakan hewan menyumbang emisi yang lebih besar dari semua mobil dan industri bila digabungkan. Nah, ini ada video singkatnya. Pola makan daging adalah pembunuh nomor 1.
Bagian Pangan dan Pertanian PBB melaporkan. Peternakan merupakan kontributor terbesar pada perubahan iklim. Pengurangan peternakan dan perikanan seharusnya menjadi fokus utama bagi semua kebijaksanaan lingkungan. % semua emisi penyebab pemanasan global berasal dari peternakan, lebih besar daripada emisi semua mobil, truk, kapal, pesawat terbang, dan kereta api di dunia. Kotoran hewan menghasilkan metana 23 kali lebih dari emisi mobil dan transportasi yang lain. Gas nitrogen oksida 29 kali lebih berpengaruh dari emisi mobil dan transportasi yang lain. Amonia membuat terjadinya hujan asam, dan 2/3 emisi gas yang membuat pengasaman ekosistem itu berasal dari peternakan. Laporan awal dari FAO tahun 2006 menyebutkan 20% pemanasan global disumbang dari industri peternakan hewan. Lalu tahun 2009, Lembaga Bank Dunia, World Watch Institute mengatakan bahwa 51% pemanasan global berasal dari sektor peternakan hewan. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa itu seharusnya 60%. Jadi dari tahun ke tahun, data tentang peternakan hewan menyumbang kontribusi terhadap pemanasan global itu cenderung meningkat dari 20%, jadi 51%, jadi 60%, bahkan ada beberapa riset yang mengatakan itu bisa 70 sampai dengan 80%. Nah, lalu ini tahun 2011, UNEP, United Nations Environmental Program, mengatakan bahwa pengurangan dampak yang signifikan hanya dimungkinkan dengan perubahan pola makan dunia yang substansial menjauhi dari produk hewani. Jadi sebenarnya dari United Nations sendiri sudah menganjurkan ke seluruh negaranya sih sebenarnya, seluruh negara di bawah United Nations untuk pengurangan produk hewani. Jadi arahnya tuh trennya sekarang ke arah plant based, ke arah vegan, karena masalah lingkungan. Nah sebenarnya apa sih? Nah ini ada video sebentar dulu deh. Kita kasih lihat. Setelah ini baru saya jelaskan apa hubungannya. We are at the stage where the issue which has long been talked about in the corridors and in the back rooms, but never frontally as an important item in public policy, has now come to the fore, is now very much on the tables of governments and the United Nations system. A report released by the United Nations Environment Programme stated that a global shift towards a vegan diet is necessary to avoid the worst impacts of climate change. Production of livestock, in particular meat products, is an enormously intense one in terms of consumption of resources. Therefore, the panel is saying that yes, let us change our lifestyles, and reducing meat consumption is part of the solution in a world with soon 9 billion people. The report as presented to world policymakers urges strict measures to avoid devastating consequences. Both emissions and land use depend strongly on diets. Animal products, both meat and dairy, in general require more resources and cause higher emissions than plant-based alternatives. More than fossil fuels, agricultural activities directly influence ecosystems by occupying large land areas and using huge quantities of water. Animal products are important because more than half of the world's crops are used to feed animals, not people. Findings conclude with the following statement. A substantial reduction of impacts would only be possible with a substantial worldwide diet change away from animal products. This is the time now for reports such as this to help the analysis and the decision-making of governments and entities everywhere. Experts say that eating less meat will also minimize our impact on the environment and help reduce greenhouse gas emissions. The message is clear. Climate change is about our health and the health of our planet. We are all in this together.
The United Nations has spoken. Be veg, go green to save the planet. Oke. Nah, ini tadi saya katakan dari FAO awal 20%, lalu Dr. Rajendra Pachori, itu ketua dari IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, mengatakan seharusnya lebih dari 20%. Atas dasar itulah dilakukan penelitian ulang dan hasilnya adalah 51% pemanasan global disumbang dari sektor industri peternakan hewan. Lalu Dr. T. Colin Campbell mengatakan seharusnya itu 60%. Oke, rata-rata itu naik semua angkanya. Dan apa sih penyebab? Nah, semua hewan yang dimakan oleh manusia itu umumnya berasal dari industri peternakan hewan. Jarang sekali atau sedikit sekali orang yang masih membunuh hewannya sendiri untuk dimakan. Dan bila orang itu masih melakukan membunuh hewannya sendiri dan dimakan, kecenderungannya dia makan dagingnya sedikit. Seperti itu. Nah, semua hewan ternak, semua daging berasal dari peternakan hewan. Dan semua hewan ternak menghasilkan kotoran. Nah, inilah mereka. Nah, kotoran hewan mengandung gas metana dan juga nitrogen oksida, di mana metana itu bisa sampai dengan 100 kalinya CO2 dalam memanaskan bumi, 72 sampai 100 kalinya CO2. Kalau yang di penelitian FAO itu kan 25 kalinya. Jadi ketika hewan menghasilkan kotoran, dari dia menghasilkan kotoran ke 5 tahun, itu efeknya 100 kalinya, lalu 25 tahun kemudian efeknya turun menjadi 72 kalinya, lalu 100 tahun kemudian turun menjadi 25 kalinya. Nah, FAO itu mengambil patokan 100 tahun, makanya angkanya kecil sekali. Namun kalau jangka pendek, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, peternakan hewan itu berkontribusi, metananya berkontribusi 72 sampai 100 kalinya CO2. Lalu ada nitrogen oksida yang 296 kalinya CO2. Nah, hubungan antara, ya ini sangat mudah ditebaknya. Apa hubungan makan daging dan pemanasan global? Kita makan daging, peternakan makin tinggi, kotoran hewan makin banyak, dan akhirnya membuat bumi semakin panas. Nah, dengan mengurangi konsumsi daging atau stop makan daging, peternakan akan hilang dengan sendirinya. Lalu, mungkin ada pertanyaan, bila hewan ternak itu nggak kita makan, apakah akan menjadi overpopulasi hewan ternaknya? Jawabannya adalah justru karena kita makan, populasinya menjadi overpopulasi. Contoh sederhana seperti ini, kita nggak makan cicak, kita nggak makan kucing, nggak umum ya maksudnya. Kita nggak makan kucing, nggak umumnya makan kucing, kita nggak umumnya makan anjing. Tapi kita nggak ada namanya overpopulasi dari anjing dan juga kucing dan juga cicak. Jadi dengan sendirinya mereka itu ada seleksi alam. Dan jumlah populasinya anjing tidak sebanyak jumlah populasinya hewan ternak. Tahu nggak kalau berapa sih jumlah hewan ternak di dunia saat ini? Yang dipotong, sapi yang dipotong di Amerika Serikat aja 10 miliar per tahun. Berarti yang hidup sangat banyak sekali. Lalu sekitar 12 atau 13 miliar unggas ayam itu dibunuh setiap tahunnya. Sedangkan populasi manusia saat ini baru 7 miliar. Seperti itu. Jadi pada umumnya hewan itu tidak kawin setiap hari atau tidak rutin lah berkembang biak. Namun karena adanya peternakan hewan itu membuat mereka setiap 3 bulan sekali harus dipaksa kawin lah, ya, atau disebut inseminasi buatan agar berkembang biak lebih menguntungkan. Jadi jawabannya adalah kalau dengan pertanyaan, kalau itu saya sering ditanya seperti itu. Jadi karena permintaan daging lah yang menyebabkan populasi hewan itu meningkat. Nah, di luar dari sisi kotoran hewan, jadi ketika kita membicarakan masalah penggundulan hutan, ketika kita ngomongin masalah hutan ditebang buat apa sih gitu kan, kita pasti pada umumnya berpikir kertas, pada umumnya berpikir tisu atau untuk kayu untuk membangun bangunan. Namun kenyataannya adalah ini laporan dari Bank Dunia, 90% penggundulan hutan Amazon itu digunakan untuk industri peternakan hewan. Kalau laporan dari PBB menyebutkan bahwa 70%-nya. Jadi digunakan itu untuk menggembalakan hewan ternaknya, dan juga untuk hewan itu butuh makan. Dan dia membuat sawah yang sangat besar sekali, namun bukan untuk manusia, untuk hewan ternak.
Sekarang, jadi selama ini mungkin kita berpikirnya selama ini hewan ternak itu makannya rumput gitu kan, atau rumput yang bergoyang lah seperti itu. Namun mereka makanannya cukup fancy sebenarnya, cukup mewah, makan gandum, biji-bijian, dan juga dicampur semak juga. Jadi dia untuk badannya cepat besar agar bernutrisi juga. Dan juga bagaimana dengan hutan di Indonesia? Selama ini kita tahunya kelapa sawit. Iya benar, kelapa sawit. Namun hutan kita juga digunakan untuk industri peternakan hewan di Selandia Baru. Jadi kita mengekspor makanannya untuk hewan ternak di Selandia Baru. Jadi hutan kita digunakan untuk pertanian juga untuk peternakan hewan di Selandia Baru. Seperti itu. Jadi selama ini permasalahan globalnya adalah hutan itu ditebang bukan karena kita butuh kayunya. Ya kita butuh kayu, namun tidak sebesar itu, tidak se-urgent itu, tidak sebesar itu kita menebang hutan. Namun kecenderungannya adalah kita menebang hutan karena kita butuh lahannya, itu permasalahannya. Dan itu peternakan hewan butuh lahan yang sangat besar sekali dibandingkan bila kita mengkonsumsi makanan plant-based atau vegan atau nabati. Nah, ini adalah wajah sih, bukan wajah-wajah, hanya satu wajah di sini. Orang yang kelaparan di Afrika. Saat ini ada sekitar 900 juta sampai 1 miliar orang kelaparan di dunia. Populasi manusia 7 miliar. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk kelaparan dunia? Ini ada satu fakta yang mengejutkan juga tentang makanan. Are we short of water? One serving of beef uses over 1,200 gallons of water. One serving of chicken uses 330 gallons of water. One complete vegan meal with tofu, rice, and vegetables uses only 98 gallons of water. Besar sekali perbedaannya antara makanan vegan dengan makanan daging. Dan bagaimana dengan biji-bijian dan makanan dunia? Go veg, be green. Are we kurang makanan saat ini? 1 miliar orang kelaparan saat ini. Biji-bijian dunia. 36% untuk peternakan hewan, manusia 48%. Dan yang sangat mencengangkan adalah konsumsi kedelai dunia. 74% kedelai dunia digunakan untuk industri peternakan hewan, manusia hanya 26% saja. Dan berapa banyak kelaparan di dunia? How many people in the world are hungry? Jadi 900 juta, ini masih 862 million people in 2008. Grain currently fed to livestock is enough to feed 2 billion people. Yep, itu dia. Nah, konsumsi air. Jadi kan ini sekitar menghasilkan satu porsi makanan sapi, daging sapi membutuhkan 1.200 galon air. Tes suara saya jelas? Ada sedikit feedback tapi masih oke. Oke. Feedback ya. Oh sekarang udah oke tadi. Oke deh. Ya, jadi untuk menghasilkan satu porsi cek. Ya, membutuhkan 1.200 galon air untuk menghasilkan satu porsi daging sapi. Namun di penelitian lain mengatakan
dalam menghasilkan 1 kilogram daging sapi membutuhkan sekitar 20.000 liter air. Dan itu kalau misalnya ingin dibayangkan sebanyak apa, itu seperti satu tangki, mirip seperti satu tangki truknya Pertamina kalau ngirim bensin. Itu sekitar 20.000 liter air, dan 20.000 liter air itu setara dengan air mandi per orang selama 6 bulan. Dan 1 kilogram daging sapi itu setara dengan 4 atau 5 hamnya hamburger. Berarti bila kita masih ingin mengkonsumsi daging dan tetap ingin ramah lingkungan, untuk menetralkan airnya kita tidak usah mandi selama 6 bulan. Tapi itu tidak mungkin sekali rasanya. Makanya jauh itu perbandingan besarnya untuk konsumsi air. Lalu konsumsi konsumsi kedelai dunia 74% untuk peternakan hewan, manusia hanya 26%. Padahal kita sempat kelangkaan kedelai, dan harga kedelai sempat naik tinggi karena kekurangan pasokan kedelai untuk dunia. Bahkan yang paling parahnya ya ini dia, 74% itu untuk peternakan hewan. Kita sebenarnya punya kedelainya, namun bukan untuk manusia. Lalu yang di kanan bawah, 1 miliar orang, 900 juta sampai dengan 1 miliar orang kelaparan di dunia. Bila seluruh biji-bijian dunia, yang 36% ini diberikan kepada manusia, maka sanggup untuk memberi makan 2 miliar orang. Jadi, bila semua biji-bijian yang diberikan kepada hewan ternak diberikan kepada manusia, maka akan mampu untuk memberi makan 2 miliar orang. Dan yang kelaparan saat ini hanya 1 miliar. Berarti seharusnya dengan semua sumber daya yang ada saat ini di dunia, kita kelebihan 1 miliar makanan, bukan kekurangan makanan. Ironi kan? Seperti itu. Jadi dengan kita mengkonsumsi daging, dengan kita mengkonsumsi dairy product, dengan kita mengkonsumsi telur, kita dengan secara tidak sadar, secara tidak langsung berkontribusi untuk membuat anak ini kelaparan di dunia. Itu mungkin jadi harus kita ingat-ingat kembali ketika kita makan daging. Nah, bagaimana dengan ikan? Di sini ada yang langganan Netflix nggak? Ya, jadi sekarang tuh banyak sekali film-film dokumenter yang pro vegan. Itu juga dirilis di Netflix. Yang mau saya angkat itu ini. Nah, Seaspiracy. Gitu. Jadi perampokan ikan, perampokan laut ya, perampokan laut. Jadi ini bagus banget. Ya, ini mencengangkan. Jadi dahulu kan kita ada kampanye tanpa straw, tanpa sedotan itu karena ingin melindungi laut lah intinya. Namun di sini juga dibahas juga kalau emang ingin melindungi laut seharusnya jangan makan ikan. Karena jadi saya bacain deh. Lebih dari 50% sampah plastik di laut itu berhubungan dengan jala ikan. Semua yang berhubungan dengan penangkapan ikan. Jadi plastik itu hanya menyumbang sedikit sekali di laut. Sedotan plastik yang selama ini digembor-gemborkan perusak laut ternyata hanya menyumbang 0,01% sampah plastik di laut. Nah, kita ada permasalahan ikan akan habis, diprediksi akan habis tahun 2048 bila manusia tidak berubah. Dan ikan akan tetap habis bila semua manusia tidak mau pakai plastik sama sekali. Tetap habis. Namun ikan akan pulih bila manusia tidak memakan ikan. Seperti itu. Jadi agak ironis sih sebenarnya ketika kita mendengar orang-orang menggaungkan masalah plastik untuk melindungi laut, namun ternyata dia masih makan ikan. Karena yang membuat ikan itu hilang dari peredaran di laut adalah konsumsi ikan yang sangat besar sekali. Jadi ketika untuk skala industri, semua penangkapan ikan menggunakan jala yang sangat besar. Ketika dia hanya ingin menangkap ikan A, yang dapat adalah 10 jenis ikan yang tertangkap, bahkan 10 kali lipatnya yang tertangkap. Dan itu sekali tangkap akan merusak semua ekosistem di laut. Seperti itu. Nah, ini boleh ditonton nih, Seaspiracy, itu menarik banget. Belum lagi setiap kali kita pasti kalian sangat senang sekali dengan lumba-lumba kan. Dengan kalau ngeliat lumba-lumba itu kan lucu, makanya ada di SeaWorld, ya kan? Ada di SeaWorld. Lalu dengan kita banyak sekali lumba-lumba, banyak sekali shark hiu yang mati karena kita mengkonsumsi ikan.
Karena ketika kita hanya ingin makan ikannya nih, dijala ikannya semua. Namun yang masuk ke dalam jangkar besar itu nggak cuma ikan. Jadi ada si lumba-lumbanya juga, ada si hiunya juga, dan sama mereka dibunuh begitu saja karena nggak berguna bagi mereka. Atau dia mati secara ya dengan sendirinya karena di luar habitatnya kan, di daratan. Jadi dengan kita mengkonsumsi ikan, meskipun ikannya itu bukan lumba-lumba, banyak lumba-lumba dan hiu yang mati karena penangkapan ikan. Seperti itu. Nah, setelah yang tadi data-data yang saya beberkan, apa sih yang bisa kita lakukan? Solusinya, ya. Nomor 1 yang paling utama adalah mengurangi atau stop makan daging, telur, susu. Jadi semua yang judulnya hewan tidak dikonsumsi. Telur, susu, madu, dan kawan-kawan itu semuanya dari peternakan. Semuanya diolah oleh manusia, dan itulah yang membuat semua ini terjadi. Menanam pohon itu jangka panjang. Kalau untuk jangka 5 atau 10 tahun ke depan, itu sangat cepat dengan mengubah pola makan. Seperti itu, karena faktor terbesarnya adalah gas metana. Itu dia. Dan juga yang membuat hutan itu gundul adalah peternakan hewan. Kayak gitu. Naik sepeda ya ini lebih ke arah transportasi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi, hemat belanja, ya ini juga udah secara alami saat ini lagi susah ya. Sebarkan informasi ini ke semua orang. Jadi nggak hanya kita aja yang tahu, karena di Indonesia kan lagi sangat minim informasi tentang apa sih hubungannya vegan dengan pemanasan global, seperti itu. Gunakan produk-produk organik, ini sangat menarik juga. Jadi bila seluruh pertanian di dunia diubah menjadi pertanian organik, maka 40% karbon dioksida dunia akan diserap oleh pertanian tersebut tanpa kita menanam pohon. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi ketika pertanian itu menjadi organik, tidak hanya tanamannya yang menyerap CO2, namun ternyata tanah tersebut juga mampu menyerap CO2 kalau tanah tersebut tanah organik. Jadi ada bakteri-bakteri yang masih hidup ketika dia itu pertanian organik yang mampu menyerap CO2. Makanya bila seluruh pertanian di dunia diubah menjadi organik, maka 40% CO2 dunia itu akan diserap oleh pertanian tersebut. Itu menarik sekali itu. Nah, ini mungkin kalau di sini udah banyak yang tahu ya perbedaan vegan, vegetarian, ya kan. Kalau vegan itu semua yang judulnya hewan tidak dikonsumsi. Daging, telur, susu, madu, jaket kulit tidak dipakai, bukan dimakan. Suatu kulit tidak dipakai, ya kan. Jadi semua produk, jadi vegan itu lebih ke arah lifestyle, nggak hanya pola makan. Jadi jaket kulit, tas kulit tidak dipakai, lalu apalagi ya. Pokoknya banyak lah yang produk-produk yang non vegan yang tidak dimakan tapi digunakan. Lalu vegetarian itu masih ada mengkonsumsi telur dan susu. Lalu ada beberapa vegetarian yang masih makan ikan. Lalu vegan adalah vegan organik, vegan yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran organik. Dan yang saya sarankan ya adalah ke arah vegan, seperti itu. Karena itu sangat bagus sekali untuk lingkungan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengetahui informasi tentang vegan, plant-based ke arah lingkungan, sekarang tuh vegan itu bukan hanya tentang agama. Dulu kan sekitar 20 tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ketika kita bilang saya itu vegan, pasti dia akan bertanya kamu Buddhis ya, seperti itu, atau kamu sakit ya, gitu. Nah, pada saat dulu seperti itu. Namun sekarang ini perkembangan trennya vegan itu meningkat. Jadi orang-orang menjadi vegan bukan karena masalah spiritual, bukan karena masalah agama, namun lebih ke arah lingkungan. Jadi sekarang memang trennya sudah mulai berkembang, dan tren yang berkembang tersebut mulai ditanggapi oleh pasar. Jadi kan dulu juga banyak yang bertanya kepada saya, kalau semuanya jadi vegan, bagaimana nasib-nasib peternak? Bagaimana nasib-nasib orang yang jualan daging? Seperti itu. Saya jawabnya waktu itu belum ada bukti pastinya, tapi arahnya pasti ke sana. Saya jawab, mereka akan jualan vegan. Kenapa begitu? Dan ini buktinya terjadi. Sekarang banyak brand-brand yang well known, yang sangat dikenal di Indonesia, mengeluarkan menu-menu plant-based. Burger King tahu kan? Dia ada plant-based burger. Namun dia belum full vegan, mayonya minta request untuk tanpa mayo supaya jadi vegan.
Jadi mayonya masih mengandung telur. Lalu ini yang sebelah kanan itu Starbucks ya. Bentar, ketutupan. Ya, Starbucks betul. Starbucks. Jadi dia ada beberapa varian menu plant-based, tapi harus ditanya kalau karena nggak semuanya vegan, dia masih vegetarian. Lalu Abu Bastik juga ada mengeluarkan menu yang vegan. Ini yang kerjasama dengan Green Rebel dan Green Butcher. 12 juga banyak sih ini Pepper Lunch juga, Kimukatsu. Nah ini Unilever juga mengeluarkan sabun dan sampo yang vegan, karena nggak semua sabun dan sampo itu sebenarnya vegan, nggak semuanya, karena ada yang mengandung susu, ada yang mengandung madu, dan juga ada yang animal testing juga dan kawan-kawannya. Dan ini ditanggapi oleh Unilever, dia mengeluarkan produk yang full vegan seperti itu. Lalu vegan, ya seperti itu. Ya, ini kita masih ada di Gading. Kita saat ini di Gading Serpong dan bisa online kirim ke Jakarta Tangerang dari tahun 2016 berdirinya. Lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Nah ini menu-menu kami. Nah, boleh juga di follow nih, iVegan Pizza. Itu sekilas. Nah ini membuat memotivasi juga. Jadi sekarang seiring dengan meningkatnya tren tentang vegan, itu makin banyak juga tokoh-tokoh dunia, artis-artis dunia yang sudah mengubah pola makannya menjadi vegan, plant-based, vegan, vegetarian, banyak lah. Nah ini yang sebelah kiri Billie Eilish, vegan, lalu yang kanan Joaquin Phoenix yang jadi Joker, itu juga vegan juga, dan juga aktivis juga dia, dan dia yang membuat kemana apa ya, Golden Globe ya, jadi full vegan makanannya. Lalu, tulisannya ketutupan. Ini dia, dikit. Apa namanya? Jadi lupa namanya. Yang main Titanic. Mungkin boleh dibantu saya. Yeah. Ya, next aja dulu. Nah, ini Bill Gates, lalu Mahatma Gandhi. Bill Gates itu vegan loh. Lalu Bill Gates juga berkontribusi terhadap vegan juga. Dan juga dia membuat prediksi ya, the future of meat is vegan. Jadi sama seperti dia dulu itu sebelum pandemi ini muncul, itu Bill Gates sudah memperingatkan orang-orang dan memperingatkan UN juga bahwa suatu saat akan terjadi ledakan pandemi seperti ini, dan kita ya bla 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 lah. Dia sudah memprediksi banyak hal dan banyak yang terjadi prediksi dia. Dan juga ya ini salah satunya juga the future of meat is vegan. Dan dia yang tadi saya bilang dia berkontribusi terhadap vegan adalah dia membuat startup company plant-based meat, Beyond Meat ya, Beyond Meat, dan itu plant-based grown terbuat dari lab. Jadi dia menciptakan senyawa baru ya. Jadi rasanya tuh mirip dengan daging, namun itu terbuat dari plant-based seperti itu. Cuman di Indonesia harganya masih sangat mahal sekali. Tapi rasanya sudah sangat mirip dengan daging. Gitu. Lalu Albert Einstein itu seorang vegan. Siapa lagi yang meragukan kepintaran Albert Einstein? Jadi kenapa saya bilang begini? Karena biasanya kalau kita punya anak dan itu kita terapkan pola makan vegan, banyak yang protes. Nanti dia nggak pinter, nanti gizinya seperti apa, bla 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 kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya. Einstein, kita udah nggak meragukan kepintarannya, dan dia adalah seorang vegetarian. Ya bisa dibilang vegan karena dulu istilah vegan zaman dia dulu itu belum ada seperti itu. Vegan tuh baru-baru ini muncul istilahnya. Dulu vegan ya disebutnya vegetarian seperti itu. Lalu ini yang artis yang sekarang, Kak Seto, ya kan, seorang vegan. Kak Sleng juga sudah mulai menerapkan pola makan vegan. Saya juga harus ya udah lebih banyak vegannya lah dia, atau sudah full vegan gitu. Q&A kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Udah hampir 1 jam ya. Ya, ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Ada yang mau protes juga boleh, saya jawab.
Kurang lebih seperti itu. Ada yang kurang jelas boleh disampaikan atau mau nanya-nanya tentang gimana sih cara makan vegan juga bisa. Silakan. Ya mungkin saya mengawali dulu ya. Boleh. Pak Yogen ya. Oke, jadi menarik sekali ya pemaparan tentang apa saja dampak global warming dan solusinya bagaimana. Jadi ini juga membuka wawasan saya sih bagaimana ya memang sih sekarang ini saya masih vegetarian dan punya pandangan ya langkah vegan itu satu solusi jitu ya, dan saya juga pengen mengarah ke sana. Pernah sih 1 bulan full vegan, kemudian loss lagi. Nah mungkin saya harus mencari kembali nih. Hari ini mungkin saya ketemu solusinya. Ternyata banyak sekali efek global warming yang tadinya punya data lama sekarang diupdate kembali ya. Betul. Oke, mungkin buat Siang Sejie, Bapak Ibu yang ada pertanyaan mengenai tentang vegan atau tadi juga bisa dijelaskan, dikasih tahu juga ya bagaimana cara langkah-langkah vegan yang baik. Ya, Siang Sejie, Bapak Ibu bisa tanya langsung. Oke, kita buka saja Q&A. Yang mau buka mic bisa, yang mau chat langsung di kolom komentar juga bisa. Oh, Leonardo DiCaprio. Oh iya betul. Iya, tuh cuma ngobrol gitu ya. Saya sambil lihat ada yang chat. Atau yang mau tanya bisa raise hand juga. Jadi saya tahu yang mana aja. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Saya tanya dulu ya, Pak Yogen. Boleh. Nah, sebagai seorang vegetarian kan banyak, khususnya saya juga sih, agak susah juga kadang makan di luar atau nyiapin sendiri. Sedikit banyak butuh protein dari telur. Meskipun tahu ya, masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca nih yang sangat besar melalui telur. Nah, ada kiat-kiat suksesnya bagaimana udah punya wawasan, sekarang tinggal salurkan nih, punya kebijaksanaan bagaimana bisa benar-benar mengurangi sampai bisa stop telur. Kalau susu kayaknya semakin tua kita semakin intoleransi laktosa ya, jadi udah mulai kurangin. Oke. Ya, kalau telur bagaimana nih? Iya, saya ngejawab sekalian umum aja ya, jadi nggak hanya telur. Kebetulan ini saya ada ininya. Bentar saya minggirin dulu ininya. Ya, jadi gini, yang kita butuhkan kan sebenarnya sama kayak telur juga ya. Susu juga pernah jadi pertanyaan juga bagaimana ketika saya presentasi. Jadi tanya kan dulu kan kita tahunya 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman dulu banget sih sebenarnya. Tapi istilah itu masih banyak ditanyakan. 4 sehat 5 sempurna di mana yang katanya susunya yang paling sempurna dan kawan-kawan. Lalu kalau sekarang sih namanya jadi isi piringku yang terbaru. Namun kalau ini saya bahas yang kuartet nabati itu mirip-mirip aja sebenarnya dari isi piringku dan juga kuartet nabati, di mana nomor 1 itu yang paling besar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu berasal dari mana? Dari nasi, ya kan? Dari singkong, ya kan? Dari jagung. Lalu yang nomor 2 yang dibutuhkan oleh tubuh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, itu vitamin dan mineral, ya kan? Itu dari sumbernya dari sayuran dan buah-buahan. Lalu nomor 3 itu adalah protein. Protein itu yang tadi yang biasanya itu bersumber dari hewani orang pada umumnya, ya kan? Nah, namun kalau karena kita vegan ya kita proteinnya kita ganti dengan kacang kedelai, jamur, ya kan? Kacang-kacangan semua mengandung protein. Lalu keuntungan menjadi vegan adalah ketika kita makan sayur itu nggak hanya cuma vitamin mineral yang kita makan, nggak hanya serat yang kita makan, namun di situ juga ada kandungan proteinnya juga. Seperti kalau kita makan pisang,
itu juga mengandung protein juga. Seperti itu. Nah, yang paling sedikit kita butuhkan adalah minyak, lemak, dan juga gula. Dan ini kandungannya sangat sedikit dibutuhkan. Makanya kalau minyak ya kita menggoreng, menumis itu kan pakai minyak. Lemak juga bisa ada di minyak juga, bisa juga ada di alpukat juga ada. Gula ya udah semua gula, bisa dibilang semua gula di Indonesia itu vegan. Seperti itu, kecuali ngambilnya dari madu, itu beda hal. Gitu. Namun kalau gula tebu itu vegan semua. Kayak gitu. Dan ini yang direkomendasikan oleh WHO sebenarnya. Dan juga 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi diterapkan di seluruh dunia. Kenapa? Karena ketika sekitar 5 atau 10 tahun diterapkan, bukannya makin sehat dunianya, justru makin buruk. Makin banyak orang yang kena penyakit jantung, makin banyak orang yang kena osteoporosis. Makanya dihapuskan, diganti dengan kuartet nabati, lalu sekarang diganti dengan, kalau di Indonesia disebut dengan isi piringku. Tetap satu piring dibagi-bagi, yang paling besar adalah karbohidrat, lalu lebih kecilnya lagi adalah paling porsi kedua adalah vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayur-sayuran, lalu protein itu sedikit, cuman berapa ini? Dia porsi ketiga kan. Sedangkan biasanya di Indonesia ketika dia nggak vegan, itu cuman makan nasi sama daging. Seperti itu kan berarti 50-50 kan, itu terlalu berlebihan bagi tubuh sebenarnya. Seperti itu. Lalu ada juga yang bertanya, kalau lu nggak vegan bisa lemes nggak? Nah itu kalau biasanya saya jawab balik, lu pernah ngeliat gajah lemes nggak? Ngerti nggak maksudnya? Gajah tuh kuat kan, gajah tuh besar, gajah tuh vegan. Seperti itu. Nah, pokoknya yang membuat lemas atau tidak kan sebenarnya karbohidrat. Itu kan tenaga, seperti itu. Tadi ada yang angkat tangan tuh. Redmi Note 8 Pro. Ada yang mau bertanya. Boleh saya buka mic-nya ya. Redmi Note 8 Pro ya. Silakan. Ya, Sesiong Andi. Siang. Dari mana? Perkenalkan diri dan pertanyaannya. Dari Sesiong Hans. Oh ya, silakan. Mau nanya nih, dulu sih saya pernah selama 5 tahunan lah, lebih kurang full vegetarian. Tapi saya selama 10 tahunan itu diabetes. Belakangan saya lepas vegetarian karena diarahinnya karbohidratnya kan menyebabkan diabetes saya susah dikendalikan. Karena saya tanpa obat. Diabetesnya. Lantas saya ikut satu macam komunitas, di situ saya banyak makan telur dan cenderung jadi nggak vegetarian. Memang benar diabetes saya berubah, jadi terkendali bahkan sangat rendah. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau dengan vegan itu bisa nggak ya? Apakah sudah pernah ada case-nya atau penelitiannya diabetes dengan vegan bisa terkendali? Justru banyak teman terima kasih pertanyaannya. Jadi justru banyak teman-teman kita yang diabetesnya terkendali ketika dia menjadi vegan sebenarnya. Jadi saya juga mau nanya, waktu ketika makan telur itu hanya telur saja atau tetap makan nasi? Saya bisa full telur. Nah, ya itu membedakan sebenarnya. Yang membedakan itu sebenarnya. Karena ketika apapun. Iya. Jadi ketika vegan kan masih makan nasi kan? Kalau vegan ya tentu bisa makan nasi. Ya, itu dia. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi yang salah bukan di vegannya sebenarnya. Ketika diabetes kan sebenarnya kan kita mengurangi asupan gula ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui gitu. Ini yang saya tahu aja maksudnya. Jadi pengalaman teman-teman juga yang pernah kena, dan keluarga saya juga ada yang kena juga. Jadi ketika dia kena diabetes kan memang harusnya di semua jenis gula tuh dikurangi. Lalu nasi pun mengandung, ada cara penanganan nasinya. Ada dianjurkan nasi merah. Lalu kalau nasi putih pun jangan yang hangat, harus yang dingin lah, udah ke arah dingin, dipegangnya dingin, itu baru bisa dikonsumsi. Nah, jadi faktor nasi itu juga berperan besar, karena nasi juga banyak mengandung meningkatkan glukosa dan kawan-kawannya. Dan kalau dari cerita yang tadi, yang membedakan adalah tadi ketika makan telur, nasi tidak dimakan, seperti itu. Nah, ya boleh dicoba vegan lagi, namun kalau memang masih diabetes ya paling nasinya diganti dengan
dengan yang lain, mungkin juga jagung ataupun singkong dan kawan-kawan, atau bisa berkonsultasi dengan rekan-rekan ahli gizi vegan kita. Di Seji ada nggak ahli gizi vegan? Atau teman-teman saya juga ada sih yang kalau misalnya emang mau konsultasi tentang gizi tentang vegan tuh ada, kita ada kayak gitu. Nah, kalau saya kebetulan teman saya itu dia mengkonsumsi obat juga untuk menurunkan. Namun kalau untuk hari-harinya ya semua yang dari mengandung gula hilangin semua kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Paling kalau ya masak ya sayur kan gulanya sedikit sekali. Itu nggak mengandung glukosa bisa dibilang. Lalu kalau mau makan yang manis-manis, paling yang cari yang buah asli yang belum kematangan, yang masih apa namanya ya, manis-manis sepet seperti itu. Kalau yang sudah terlalu manis itu biasanya gulanya tinggi seperti itu. Boleh. Sekarang diabetesnya sudah normal atau gimana? Ya, waktu saya lakukan di komunitas itu boleh dibilang malah anti karbohidrat, dalam arti kata ya, karena karbohidratnya at all yang saya maksud, termasuk yang di sayuran pun kan sebenarnya ada karbohidrat, dan di buah-buahan ada karbohidrat. Jadi semua tuh nggak dimakan. Ya. Coba mungkin saya saranin coba balik lagi ke arah vegan. Namun kalau memang ada namanya klub boleh disebut nggak ya? Klub sehat ya, klub sehat juga itu banyak sekali memberikan masukan-masukan kesehatan untuk yang sakit-sakit kayak diabetes, dan dia ke arahnya yang alami, jadi tanpa obat juga sama. Dan kalau saya kan hanya menyerap ilmunya mereka, mendengar kayak gitu. Kalau mau lebih detail tentang itu boleh tanya ke sana, ke klub sehat. Jadi yang saya lihat adalah berarti dia konsepnya adalah karbohidrat jangan dimakan, namun makan protein. Bener nggak? Betul. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari itu, berarti kita bisa terapkan sebenarnya di vegan ya. Kita karbohidrat kita hilangin. Protein yang dimaksudnya pun termasuk protein nabati, kita nggak makan karena di dalam kacang-kacangan itu juga terdapat karbohidrat juga. Jadi memang agak ekstrim. Nah, kalau yang tadi Sesyung katakan klub sehat itu apa? Pakai K apa pakai C klubnya? CLUB spasi sehat. Oke. Ya, itu boleh tuh. Soalnya yang saya takutkan adalah ketika diabetesnya turun, namun jadi kolesterol yang naik sebenarnya. Atau yang lainnya. Ya, memang terjadi kolesterol agak sedikit naik. Nah, itu dia. Tapi itu tidak ada masalah apa-apa sih, karena itu efek inflamasi sementara. Iya. Boleh konsultasi. Lagi. Boleh konsultasi. Kalau gitu ya nanti saya coba klub sehatnya coba saya join. Sebenarnya ada lagi tuh satu lagi teman saya Janet Juwono, dia juga sama praktisi kesehatan juga, kesehatan whole food vegan diet. Jadi bukan yang diolah. Jadi dia makanannya kalau biji-bijian paling direbus semacam kayak gitu. Cenderung plant based ya, plant based. Ya, yang whole food, yang benar-benar apa namanya, kayak alami lah seperti itu. Dan itu dia punya cara-cara, jadi kayak resep-resepnya lah seperti itu. Kalau saya kan cuma kulitnya doang, kayak gitu. Gitu, boleh ke klub sehat. Oke, Sesyung, thank you. Makasih. Kanan Hans Sesyung untuk pertanyaan dan solusinya udah dijawab ya. Nah, ini Bro Yoga, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Iras C ya. Selamat siang Bro Yogan, gimana sih caranya bangun kesadaran orang-orang untuk mengubah pola hidup makan, walaupun mungkin sudah tahu alasannya? Terima kasih. Biasanya kalau saya ketemu orang, saya pelajari dulu orangnya seperti apa. Maksudnya adalah dia kecenderungannya tertarik ke arah mana nih, gitu maksudnya. Dia background-nya tuh agamanya apa, atau kepercayaannya apa, seperti itu. Kalau semisalnya dia kepercayaannya tidak percaya dengan hukum karma contohnya, saya akan ngebahas ke cara yang lain yang lebih scientific, contohnya tentang ke arah climate change, tentang ke arah kesadaran terhadap bumi kan sekarang lagi banyak sebenarnya bencana. Kita kumpulin semua datanya, kita sebarin ke dia, itu pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara, saya pasti akan sedikit berbicara, nyentil sedikit tentang kekejaman terhadap hewan. Saya pengen lihat reaksi dia seperti apa. Biasanya kayak gitu. Sentil sedikit, kasihan sebenarnya. Lebih karena ngomongin diri sendiri, kenapa saya vegan.
Saya vegan itu awalnya karena saya kasihan terhadap hewan seperti itu. Atau saya ngomongin anak saya juga sudah vegan dan dia lebih dari dorongan dirinya sendiri vegan dan dan dia juga nggak mau makan daging karena dia tahu hewan itu semuanya bayi yang dimakan. Nggak ada yang sudah nyampe dewasa loh. Hewan itu semuanya yang dimakan itu bayi semua. Nggak. Jadi ayam itu umur 3 bulan, ya kan? Apalagi sapi, yang daging sapi lunak itu umur 1 bulan. Lalu kalau sapi ya paling mungkin 1 tahun lah, tapi itu masih anak-anak sebenarnya. Jadi semuanya itu anak-anak yang dimakan. Dan itu semuanya harus dipisahkan oleh orang tuanya dan semuanya dibunuh. Nah, dari situ kalau dia tersentuh, saya akan mulai ngebahas tentang situ, ke arah sana. Karena paling gampang orang, kalau memang sudah tersentuh terhadap kekejaman terhadap hewan, itu lebih mudah untuk ditarik untuk menjadi vegan. Karena ketika dia sudah tertarik terhadap kekejaman terhadap hewan itu, mereka sudah tidak peduli tentang fakta-fakta ilmiah. Karena dia udah ngerasa itu makanan yang kita makan, kalau kita makan daging, itu salah. Seperti itu. Kita harus, ya pertama saya sentil dulu. Kalau emang dia dari awal tertarik, saya bahas itu dulu, baru mulai bahas saintifiknya. Seperti itu. Kalau emang dari awal dia nggak terlalu, cuek aja, kita sedikit bahas terhadap lingkungannya. Kalau dia masih cuek aja, biasanya saya bahas sekarang lagi bagus juga di Netflix juga ada di film dokumenternya namanya The Game Changer. Itu tentang olahraga. Jadi dia membuat penelitian yang sangat mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi dan menggunakan atlet-atlet dunia yang sekarang masih main. Jadi kalau yang nonton bola, ada pemain Liga Inggris dari Manchester City, saya lupa namanya. Jadi dia, jadi macam-macam sih, nggak cuma pemain bola, ada juga pemain rugby juga, ada macam-macam dia. Jadi dia 1 minggu atlet itu vegan. Dan 1 minggu, pertama kan makan daging dulu. 1 minggu dites semua kompetensinya, fisiknya, kemampuan segala macamnya, tes labnya segala macam dites. Lalu setelah hasilnya keluar, dia disuruh vegan 1 minggu, kayak gitu. Lalu dites lagi segala macam, fisiknya segala macam, lalu tes lab dan semuanya hasilnya lebih bagus ketika dia plant based. Secara fisik, secara stamina, secara kesehatannya, kayak gitu. Dan film itu mengubah banyak teman-teman saya untuk menjadi vegan dan juga mengubah banyak artis Indonesia sih, terutama influencer Indonesia untuk menjadi vegan, untuk mencoba pola makan plant based. Dan juga karena film itu dan karena penelitian itu juga banyak atlet dunia yang saat ini sudah berumur lanjut, yang umur 30 tahun ke atas, itu mengubah pola makan jadi plant based untuk mengimbangi terhadap stamina anak-anak muda. Seperti itu. Dan contoh atlet dunia yang menerapkan pola makan plant-based adalah kalau nonton F1, itu Lewis Hamilton dari Mercedes, yang 7 kali juara dunia. Itu 5 kali juara dunianya dia itu sebagai seorang vegan. Lalu juga kalau main tenis itu ada Serena Williams, lalu ada Novak Djokovic, juga seorang vegan. Lalu kalau nonton bola, Lionel Messi itu selama musim pertandingan dia seorang plant based, seperti itu. Jadi ketika dia di luar musim pertandingan dia makan daging, tapi ketika dia di musim pertandingan dia plant based. Ya, intinya sama, ketika dia umur 30 ke atas kan stamina sebenarnya kan turun, kalah sama yang muda. Dia berusaha untuk bagaimana caranya agar dia itu bisa mengimbangi yang muda-muda. Ternyata pola makan plant based ini lebih berstamina dibandingkan yang masih makan daging. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah, tadi kan ada masalah kesehatannya, ada masalah lingkungannya, ada masalah kesejahteraan hewannya, dan kalau 3-tiganya nggak ada, kita buat keempat sebenarnya, lifestyle. Jadi sekarang itu lagi banyak orang yang menjadi vegan tanpa data. Dia nggak peduli masalah data apapun, dia hanya peduli teman-temannya lagi ngetren makan vegan nih, FOMO sebutannya, nggak mau ketinggalan, gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi, dan itu yang terjadi juga sama bisnis-bisnis di Indonesia. Sekarang banyak sekali susu gandum ya. Jadi kayak Jadi yang minuman susu oat ya kan. Sekarang banyak tuh brand-brand kayak si Chatime juga ngeluarin yang versi oatnya. Jadi lumayan kita bisa minum jadinya, mencoba kayak gitu. Jadi karena trennya lagi ke arah sana.
Lalu karena beberapa influencer di Indonesia itu menjadi plant-based atau vegan, followersnya jadi pada vegan. Seperti itu. Jadi yang keempat ini sebenarnya sangat ampuh sebenarnya, tapi memang sangat sulit diciptakan. Jadi itulah peran kita semua ketika kita sudah menjadi vegan, sudah kita menjadi vegetarian, kita buat lingkungan kita berubah menjadi vegan itu ya dengan kita bergaul dengan mereka sebenarnya. Jadi karena sekitarnya sudah vegan, dia sudah secara alami akan menerimanya. Biasanya seperti itu. Ya paling kurang lebih seperti itu. Ketika empat hal itu sudah gagal, ya sudahlah. Ya, teman kita merah berarti kita terapkan 4 hal ini ya. Ya, tapi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia sebenarnya. Itu saya mengalami banget sih. Jadi kan saya sudah mulai bersuara dari saya masih SMA, masih anak-anak. Masih anak ABG, saya udah mulai vegan juga. Saya ngomongin ke semua teman sekolah saya, itu paling yang nyangkut jadi vegetarian, vegan itu cuma 2 orang pada saat itu. Namun ketika udah kuliah, sudah bekerja, pas mulai kuliah deh, pas sudah mulai berasa. Pas kuliah, dia mendengar informasi yang saya mirip dengan informasi yang saya omongin, tapi dari omongan orang lain. Jadi kan udah tertanam tuh benihnya, ya kan dari omongan pertama saya. Ketika dia diomongin sama orang lain, dia lebih mudah nerima di orang kedua atau di orang ketiga tersebut. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia sebenarnya. Itu akan tertanam di pikiran dia, meskipun pada saat itu dia menolak. Tapi dia sudah tertanam karena dia sebenarnya tahu kalau dirinya itu salah. Masyarakat nanti saya akan kasih video penutup ya sebelum. Jadi sebenarnya dari mana daging yang kita makan itu berasal. Seperti itu. Semua orang ketika melihat video itu pasti akan merasa makan daging itu salah. Cuman biasanya dia denial aja, menolak aja seperti itu. Namun ketika dia diomongin oleh orang kedua, ketiga atau keempat mungkin kita nggak tahu juga nantinya, itu dia mulai berpikir ulang lagi dengan konsepnya dia. Kok lu masih mau mempertahankan konsep yang salah sih seperti itu. Nah itu jadi kita jadi perannya menyebar benih aja lah gitu seperti itu. Kalau syukur-syukur lu langsung berubah, itu bagus untuk kamu, bagus untuk dunia. Kalau dan apalagi bagus untuk hewan itu sendiri seperti itu. Kurang lebih gitu sih kalau saya mah. Ya bagus sekali ya tips-tipsnya bagaimana kita bisa mengajak meningkatkan kesadaran orang dan ikut ke dalam barisan vegetarian dan vegan ini. Oke. Ya, ini saya mau ngebalas sedikit di setahu saya kalau usia hewan 1 tahun sama dengan 7 tahun umat manusia. Nah, yang si sapi itu umurnya kalau nggak dibunuh bisa 20 tahun. Gitu. Jadi ketika dia harusnya bisa 20 tahun hidup, tapi dia hidup cuma 1 tahun. Seperti itu. Lalu unggas yang paling banyak kita makan itu 3 bulan umurnya. Jadi sebenarnya masih anak-anak lah. Kalau benar 1:7 pun dia masih umur 7 tahun sebenarnya. Masih anak-anak yang kita makan. Kayak gitu. Jadi, sama biasanya saya yang tadi ngomongin tentang vegan itu, saya ngebahas ke arah manusianya. Lebih memanusiakan hewan. Jadi contohnya seperti ini. Makanya tadi saya menggunakan kata-kata daging yang kalian makan itu daging anak-anak sebenarnya. Kayak gitu. Coba lu bayangin. Umur 7 tahun. Lu bayangin si A nih umur 7 tahun, kan ada tuh contohnya, misalnya anak saya nih umur 7 tahun, lu makan, lu tega nggak? Kayak gitu. Enggak kan? Kenapa? Karena orang. Tapi kenapa kalau hewan lu nggak tega? Kayak gitu. Kalau hewan kenapa lu tega makannya? Kayak gitu. Padahal sama-sama dia masih anak-anak semuanya. Kayak gitu. Atau kalau punya peliharaan itu lebih gampang sebenarnya. Kalau orang lawan bicara kita punya peliharaan itu lebih mudah, bukan sangat mudah. Jadi contohnya, saya juga punya anjing, dan teman-teman saya juga ada yang punya anjing dan masih makan daging. Kayak gitu. Lu kenapa masih makan daging? Karena enak. Iya. Coba lu bayangin, lu mau nggak ya anjing lu gua makan? Nggak mau. Kasihan dan kawan-kawan, sedih. Ya. Kenapa lu hanya sama anjing tersebut saja kayak gitu? Dan perasaan itu pun perasaan anjing itu juga dimiliki oleh ayam. Rasa ingin bersama dengan kerabatnya, rasa ingin dicintai, dan rasa sakit ketika dia dibunuh juga, dan rasa takutnya juga sama seperti yang dialami oleh anjing. Anjing kan kalau dipisahkan sama majikannya pergi ke kantor dia nangis gitu kan, sedih seperti itu. Dan itu juga sama dimiliki oleh ayam. Cuma bedanya ayam tidak dipelihara manusia.
seperti itu. Biasanya kayak gininya nyangkut ke orang yang pelihara hewan. Gitu. Jadi kita bisa melalui sentuhan-sentuhan perasaan ini ya, karena kalau perasaan ini lebih bisa diterima daripada kita pakai logika ya. Ya, terkadang ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi biasanya saya nyesuaiin lawan bicara biasanya. Gitu. Ini tadi karena kita mulainya agak telat, jadi kita masih punya waktu 10-15 menit ya. Boleh. Nah, kalau bicara tentang vegan ini kan banyak orang ya gerakannya vegan nih pertama kali. Nah, kalau Bro Yogen kan beda nih sampai membuka vegan pizza nih. Nah, boleh sharing sedikit nggak perjalanannya dari buka? Saya masih ingat sih awal-awal buka saya sampai dengan teman-teman pesen Leo Gojek nggak masalah ya. Dari Serpong ke Aula Cingsi yang di Pik. Itu awal buka kita udah pernah coba sih, dan bisa dibilang waktu itu satu-satunya vegan pizza ya di Indonesia ya. Jadi sedikit nih. Iya. Jadi dari tahun, sebenarnya saya vegan kan dari tahun 2006. Berarti saya sudah berapa tuh? 16 tahun ya. 16 tahun jadi vegan, masih sehat, ya kan? Masih bertenaga lebih, dan saya ngerasa lebih berstamina dan kawan-kawan. Lalu tahun 2007-2008 lah saya mulai bersuara tentang vegan. Jadi mulai menjadi kayak aktivis lah istilahnya. Jadi saya udah mulai menyuarakan ke siapapun, presentasi segala macam, sampai masuk ke masjid pun saya beberapa kali masuk kayak gitu, ngomongin tentang vegan, tentang lingkungan. Tapi itu keindahan tentang vegan dan lingkungan, itu bisa masuk ke semuanya sebenarnya. Kayak gitu. Saya masuk masjid, terus gereja dan kawan-kawan. Lalu tapi ada satu hal yang juga menjadi pertanyaan, yang jadi bukan kelemahan sih, menjadi hambatan. Satu hal yang menjadi hambatan orang-orang untuk beralih adalah makanan sebenarnya. Gitu. Contohnya gini, misalnya saya mau makan vegan. Waktu saya 2008 itu mayoritas makanan vegan itu cuma nasi campur ataupun bakmi atau Chinese food. Itu doang variasi makanan vegan. Ya enggak? 2008 tuh masih minim sekali makanan vegan dibandingkan sekarang. Sekarang tuh udah jauh berlimpah variasi makanan vegan, itu bagus banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, tahun 2008 ketika saya, pokoknya yang lagi awal-awal saya berkampanye tentang vegan itu, pokoknya sama tuh sampai dengan 2016 tuh, ya tapi makanannya terbatas, bla bla bla. Ya saya bilangnya ya kalau kalian niat, ya itu akan bisa dikerjakan. Ketoprak, gado-gado di mana-mana, saya bilang kayak gitu kan. Nah, tapi tetap saya membayangkan, tapi akan lebih mudah bila orang suka dengan makanannya, dia akan berubah dengan lebih mudah tanpa dia berargumen tentang ilmiahnya, ya kan? Karena orang makan daging itu kan mereka tidak berargumen tentang kesehatan ya, padahal daging itu membawa banyak penyakit kan. Itu logika awalnya seperti itu. Nah dari situ saya juga mulai berpikir, dan juga saya juga hobi untuk masak vegan. Sejak jadi vegan itu kan semakin terbatas yang kita bisa makan. Jadi saya di rumah itu lebih ke arah memveganize makanan-makanan yang tidak bisa saya makan. Dan kebetulan saya juga emang doyan banget sama namanya pizza. Ketika vegan itu saya susah banget nyari pizza yang vegan. Kayak gitu, atau ada pun tidak sesuai selera saya lah, intinya gitu. Jadi iseng-iseng jadilah satu menu. Jadilah pizzanya. Waktu saya ulang tahun saya bagi-bagi, dan itu baru awal-awal Gojek muncul juga, jadi promo 15.000 Jabodetabek lah. Saya bagi-bagi ke 20 teman saya tuh, kirim. Nih gue baru emang dari dulu saya suka bagi-bagi makanan. Kalau saya lagi eksperimen makanan ini nih, lu mau teriyaki kan, teriyaki nggak ada dulu kan, lu mau apa gitu kan, ya emang kayak gitu. Dan teman saya sebenarnya kayak gitu, gue bisa bikin ini, lu mau nggak gitu kan. Udah, dan awalnya dari situ. Pas vegan, seneng banget saya bisa nemuin pizza itu berhasil kayak gitu kan. Saya bagi-bagi tuh 20, responnya positif semua, lu jualin. Jadi bakalan, ya saya waktu awalnya nggak tertarik tentang ini bakalan laku sih maksudnya. Dibilang ini bakalan laku, maksudnya lu jualin lah, supaya saya lebih tertarik dengan kata-kata teman saya yang bilang, lu jualin lah jadi gue bisa makan tiap hari. Kayak gitu. Ngerti gak? Jadi berarti bisa ngebantu nih gitu kan. Jadi ketertarikan awal tuh lebih ke arah, masih tetap lebih ke arah
memfasilitasi teman-teman saya yang vegan, memfasilitasi orang-orang vegan atau yang berubah menjadi vegan tuh jadi ada opsi makanan loh, kayak gitu. Jadi awalnya tuh seperti itu sebenarnya. Karena saya udah punya penghasilan di tempat lain, jadi ini cuma pure iseng-iseng sebenarnya, kayak gitu. Nah dari situ ya udahlah, besoknya langsung jualan tuh online. Saya blast WA dan kawan-kawan. Ya udah, ternyata 1 bulan awal saya jual 70 loyang, kayak gitu. Ya udah. Kalau dibiarin ya saya kasihan juga mereka kan, lanjut lagi 100 loyang, 150 loyang per bulan kayak gitu kan. Nah dari situ ikut bazar juga, ikut bazar rame kayak gitu. Akhirnya yaudah pada satu titik setelah bazar itu, udah kita seriusin aja lah kayak gitu. Itu 2 tahun saya online. Tahun 2018 itu buka outlet pertama, dan itu sampai sekarang di Gading Serpong di tahun 2022 gitu. Dan ada rencana buka di Jakarta untuk kiriman aja sih. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta bisa dikirim dari sana. Jadi kita bisa pemesanan lewat GoFood, Grab dan kawan-kawan, bisa via WhatsApp juga bisa. Lalu kita juga ada aplikasi sendiri iVegan Pizza di Play Store dan App Store. Itu harganya lebih murah dari GoFood, harga dasarnya ya, sebelum promo itu harga dasar lebih murah, karena GoFood dan GrabFood kan kita naikin 20%. Nah di aplikasi iVegan Pizza itu kita nggak naikin, itu harga resto. Lalu ongkir dasarnya juga lebih murah dari ojek online lainnya. Lalu kita ada membership juga, setiap 100.000 1 poin, member baru 5 poin, setiap 10 poin bisa ditukar minuman, 15 pasta, 30 medium pizza, 40 large pizza. Gitu. Kalau dine-in juga bisa menggunakan kartu ini juga kita sama-sama Suci juga tuh. Ya, kita kerja sama-sama Suci juga untuk kartu Go Green ya namanya ya. Kartu Go Green diskon 10% untuk dine-in Senin sampai Jumat tanpa minimum order. Wow. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu ya bisa coba juga ya. Pizza vegan. Lalu ini kan Cengkareng ya, Jakarta Barat ya. Kita lagi ada bazar, tahu nggak? Oh iya. Kita ikut vegan festival ya di Green Sedayu Mall. Jadi kan sampai besok nih. Jadi kalau beli 1 loyang dapat voucher diskon 50.000 bisa dipakai di resto kita. Gitu. Boleh tuh mampir sebelum kehabisan. Gitu. Kira Bapak Ibu Suci ya. Oke, saya lihat lagi ada pertanyaan lagi nggak ya? Belum ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Karena waktu kita tinggal sedikit, tadi mau share video closing ya? Atau ini ada pertanyaan lagi nih. Nah ini saya nanggepin ini. Boleh ada pertanyaan boleh? Ya, boleh silakan dengan Ibu Veronica. Ya, saya mau nanya. Anak saya suka makan pagi itu oat ditambah pisang sama telur 2 butir. Terus hari-harinya dia seringnya tuh suka daging gitu. Emang nggak ngemil sih. Cuman saya khawatir ya tidurnya itu juga malam sekali, suka di atas jam 12. Nah itu oat yang pagi hari itu gimana ya tambahannya untuk bisa gantiin proteinnya gitu, untuk bisa nambah protein maksudnya. Terus telur tiap hari dua itu baik nggak ya? Tiap hari. Ya itu. Oke. Dengan Ibu Veronica ya? Ya. Iya, terima kasih. Iya, jadi kalau saya sih sarannya lebih ke arah makanan-makanan vegan ya. Jadi kalau saya dari pengalaman saya di rumah aja sih paling saya bisa ngasih taunya. Jadi saya juga punya anak umur 8 tahun ini umur 9, vegan dari kandungan. Lalu makanan sehari-hari kami di rumah itu ya kalau pagi ya pasti selalu ada sayur. Cuma sayurnya ganti-ganti, nasi, sayur, lalu lauk pauk
Nah, lauk pauknya itu yang juga kita ganti-ganti ya. Kadang tempe, tahu, lalu jamur, tumisan jamur. Lalu kalau misalnya mau gorengan juga ya disarankan jangan terlalu banyak karena vegan juga bisa kolesterol. Itu juga perlu ditekankan ke Bapak Ibu di sini. Jadi maksudnya, dan juga tadi saya juga baru ada baca. Maaf kalau menyinggung. Saya nggak tahu audiensnya itu umurnya di atas saya. Saya juga kalau memang menyinggung dengan kata-kata, saya menyebut kata kalian, mohon maaf. Ya, karena nggak kelihatan ini di sininya. Paling saya ubah dengan kata Bapak Ibu, nggak masalah. Gitu. Nah, boleh. Ya, iya. Beda dengan audiens umum kan, saya bisa ngeliat orangnya. Kalau ini kan saya nggak kelihatan semuanya off cam rata-rata gitu. Ya. Jadi saya selalu biasanya kalau di rumah itu ada nasi, sayur-sayurannya yang diganti-ganti, kadang kailan, kadang pakcoy, kadang juga bayam, kadang juga sayur katuk. Lalu kalau lauknya itu kadang tahu, kadang tempe, kadang jamur. Nah, olahan jamur ini yang biasa saya olah banyak, atau istri saya olah banyak. Jadi bisa dijadiin teriyaki, bisa dijadiin empal dan kawan-kawan, kaki jamur dan jamur, atau juga bisa dibuat jamur goreng. Lalu saya selalu juga ada buah-buahan dan sayur-sayur, buah-buahan juga divariasiin. Dan itu sih biasanya kita makanannya ke arah situ. Kalau tadi kan membahasnya kan oat, telur dan daging. Kalau itu saya nggak tahu dan juga tidak saya arahkan ke arah sana. Kalau ke arah sana paling kita kalau bisa menyarankan sih anak-anaknya dimasakin yang vegan. Itu juga karena itu pengalaman saya sendiri sih maksudnya. Jadi kebetulan saya beruntung. Saya lahir di orang tua yang sudah vegan. Dulu vegetarian sih. Jadi lahir di orang tua yang sudah vegetarian dan dia tidak menyuruh saya untuk vegetarian, tapi mengarahkan. Jadi di rumah itu semua makanan itu vegetarian. Kayak gitu. Jadi kalau mau makan daging ya lu keluar kayak gitu. Maksudnya gitu. Kasarnya gitu maksudnya. Kalau saya mau makan daging, saya makan di luar. Berarti kan saya menghabiskan uang jajan lebih banyak kan gitu. Padahal kan uang jajan dibatasin. Jadi akhirnya kalau saya mau ngirit, saya vegetarian kayak gitu. Tapi dikasih tahu kenapa saya harus vegetarian, bukan harus sih. Kenapa kita tuh lebih bagus vegetarian? Itu semua hewan itu dibunuh untuk menjadi daging. Dan itu juga jadi pertanyaan anak saya sebenarnya. Itu mengena banget bagi saya. Dan mengena bagi orang umum yang baru dengar. Jadi anak saya pernah bilang, kenapa sih orang-orang itu masih makan daging? Orang-orang itu kenapa sih nggak vegan? Emang orang-orang itu nggak tahu ya kalau daging itu hewannya harus dibunuh, gitu. Dan itu bagi saya wow, wah ya masalahnya mereka tahu saya bilang gitu. Namun mereka hanya tidak terlalu peduli terhadap itu, kayak gitu. Sudah pertanyaan selanjutnya, kok gitu sih? Dia bilang kayak gitu. Nah, biasanya anak-anak itu lebih mudah diberitakan untuk menjadi vegan sebenarnya. Tinggal kita kasih tahu aja, kenapa sih kita nggak makan daging, gitu. Kenapa sih kita nggak makan daging? Karena semua hewan itu harus dibunuh untuk menjadi daging. Nah, kalau anaknya masih kecil, masih SD gitu-gitu, biasanya itu lebih tertarik, lebih tersentuh seperti itu. Jadi mungkin akan lebih mempermudah, ya, tapi nggak tahu sih, tergantung anaknya juga sih memang. Mungkin akan lebih mempermudah ketika kita masakin vegetarian di piring, ketika dia tahu fakta-faktanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau untuk yang telur dan daging saya nggak bisa jawab, ya maaf. Gitu. Dan selanjutnya juga dapat protein dari daging supaya sehat. Merubah itu susah. Iya. Contoh tadi untuk anak kecil, kenapa hewan dibunuh, ya bagus itu ya, supaya untuk masuk mindsetnya. Iya. Jadi bersimpati gitu ya, diajarin. Terima kasih. Iya, makasih. Ya, terima kasih Ibu Veronica. Ya. Iya, masih ada waktu nggak saya buat muter satu video terakhir? Ya, boleh kita ya? closing dengan video ya. Video penutup ya. Jadi mungkin bagi
Bapak Ibu dan rekan-rekan lain yang masih belum vegetarian? Belum semuanya vegan kan di sini? Belum semua vegetarian kan? Karena ini ada orang umum juga, saya juga nggak bisa lihat satu persatu. Iya, Nah, kemungkinan besar kan di sini masih. Kita bisa mencoba ya vegetarian dan vegan. Syukur-syukur bisa terus gitu. Ya, bagi yang belum. Nah, mungkin ini mungkin bisa membantu dan juga menjawab pertanyaan bagaimana sih caranya vegan. Tapi saya susah untuk jadi vegan, masih kepengen makan daging, masih kepengen makan telur kayak gitu kan. Nah, banyak orang yang masih makan daging itu karena industri peternakan tidak pernah memperlihatkan bagaimana hewan-hewan itu diperlakukan. Sebenarnya seperti itu. Tapi pada umumnya ketika kita manusia melihat secara langsung hewan itu dibunuh, manusia nggak akan tega untuk memakan hewan tersebut. Karena pada dasarnya saya yakin semua manusia itu baik. Manusia masih makan daging karena menyerahkan pisaunya kepada orang lain untuk membunuhnya. Seperti itu. Tapi kalau pada satu kondisi, kita lihat dulu aja ya, setelah ini baru saya bahas. Iya, jadi semua hewan itu bisa menangis seperti itu, kayak gitu. Jadi apa namanya ya? Hampir semua hewan industri peternakan hewan seperti itu. Jadi maksudnya yang tadi kenapa di apa namanya tanduknya itu kan rata-rata semuanya itu pasti dipotong supaya nggak saling melukai satu dengan yang lain. Lalu dia dipotong tanpa obat bius. Ada juga yang tadi digerinda supaya dia nggak tajam seperti itu. Nah, itu tanduk si sapi. Lalu yang ayam, mayoritas orang umum kan makannya ayam, ya kan? Itu paruhnya kan tajam. Dari kecil yang tadi masih kuning itu paruhnya sudah dipotong, dipotong secara langsung tanpa obat bius. Dan itu tuh dia kesakitan langsung. Itu masih bayi. Lalu di industri telur itu ayam ketika si produsen itu membiarkan ayam petelur, dia kan hanya butuh ayam betina, ya kan? Tapi ketika telur itu menetas ayamnya ayam jantan, mereka semua itu dimasukkan ke satu tempat, digiling, dimusnahkan disebutnya. Dan itu masih hidup-hidup, masih umur 1 atau 2 hari, langsung dimusnahkan, digiling hidup-hidup. Dan itu semuanya karena industri telur. Jadi kan awal muasalnya kan orang yang vegetarian. Kenapa masih makan telur? Karena menganggap tidak membunuh. Sama seperti saya dulu masih vegetarian, saya vegetariannya masih minum susu. Karena saya menganggap kalau susu itu tidak membunuh si sapi. Seperti itu. Namun kenyataannya industri susu dan industri telur itu ujung-ujungnya hewan itu akan terbunuh. Yang tadi industri telur, si ayam jantan itu akan mati dengan sendiri 1 atau 2 hari itu pasti digiling. Lalu si ibunya sendiri ketika dia sudah tidak produktif akan dibunuh untuk dijadikan daging. Dan bagaimana dengan si susu sapi? Nah, tahu nggak sih bagaimana caranya sapi bisa menghasilkan susu terus-terusan
Sedangkan manusia menghasilkan susu ketika melahirkan saja, ya kan? Atau sebutnya ASI ya kalau manusia. Nah, sapi juga sama sebenarnya, sama seperti manusia. Dia hanya mengeluarkan susu ketika dia melahirkan. Jadi setiap 3 bulan sekali, sapi itu dipaksa untuk melahirkan. Dipaksa untuk inseminasi buatan, dipaksa untuk kawin. Kawin paksa lah sebutannya, inseminasi buatan bahasa ilmiahnya. Jadi manusia ngambil sperma jantan, dimasukin ke alat suntik, dimasukkan ke alat kelaminnya si betina. Dan itu tangan masuk sampai sampai pundak, dan itu disuntikan ke si betina. Lalu setiap 3 bulan atau setiap periode itu dia melahirkan, punya anak. Setelah 1 bulan anaknya dipisahkan dengan orang tuanya. Kenapa? Agar susunya tidak habis oleh anaknya. Seperti itu. Dan setelah tidak produktif lagi, si sapi akan dibunuh, dijadikan daging. Seperti itu. Jadi ya inilah dia, semua yang kita makan itu berasal dari unsur kekejaman di sini. Dan gak heran makanya banyak sekali penyakit-penyakit yang kita rasakan ketika mengkonsumsi daging, karena ketika dia dibunuh itu merupakan momen yang paling takut selama seumur hidupnya dia. Dan ketika itu juga itu akan rilis hormon stres toksik ke dalam dagingnya, dan daging itu kita makan. Dan itu yang membuat anxiety sebutannya kan bahasa sekarang, kecemasan itu masuk ke dalam tubuh kita, toksik racunnya masuk ke dalam tubuh kita. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Ya, ada lagi yang mau tanyakan atau mungkin cukup ya? Udah kelamaan ya. Cukup waktunya pas. Ya, jadi hari ini kita dapat satu insight yang luar biasa, dan mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita mengubah pola makan kita menjadi vegetarian atau vegan ya. Jadi berpola makan vegetaris, plant-based ya. Nah, ini juga tadi sudah kita nonton banyak sekali video pemaparan dari Bro Yogen. Ya, semoga juga membuka wawasan kita dan meningkatkan kebijaksanaan kita juga. Iya. Oke. Ada kata-kata penutup, mungkin ada pesan lagi sebelum kita tutup dari Bro Yogen? Paling penutup dari saya sih, ya, kita hanya punya sedikit waktu untuk bertindak saat ini. Jadi kita semua, saya, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, yang belum vegan, kalau saya sudah 16 tahun dan saya masih tetap sehat, tetap hidup sebutannya, karena lalu kita masih punya waktu, dan itu waktunya sangat singkat untuk menyelamatkan bumi ini. Dan bumi itu akan tetap bertahan. Apapun terjadinya pemanasan global dampaknya terhadap bumi kita, bumi akan tetap bertahan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang di atas bumi itu akan bertahan karena efek pemanasan global? Dan itu yang sangat mengerikan sebenarnya. Dan juga jika kita sayang dengan keluarga kita, jika kita sayang dengan kerabat kita, pacar, suami, atau cucu, atau juga anak-anak, atau juga orang tua kita, pola makan plant-based, pola makan vegan itu merupakan solusi yang paling baik untuk semuanya, untuk diri kita dan juga semua orang. Jadi saya harap kita semua bisa berhasil jadi vegan. Seperti itu untuk semuanya. Terima kasih. Be vegan, make tea. Terima kasih Bro Yogen. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih Pak Yogen. Ya, makasih. Saya Bu Nelly. Ya, makasih ya. Sudah sangat bagus. Semoga kita semua bisa menjadi vegan ya. Iya. Sharing kita. Ya, makasih. Sharing kita sore ini sampai di sini. Semoga kita semua bisa menjadi vegetarian dan vegan ya. Ya, amin. Yang mau live boleh. Ya, makasih ya Sesiung Andi. Ya, saya pamit ya sekali semua. Bye-bye.